biaya SPP di kampus sudah bebas, tidak dipungut biaya lagi. Tetapi ini sudah mulai pendaftaran nanti. Untuk pendaftaran memang dilakukan oleh siswa sendiri, tetapi nanti bisa hal tersebut bisa ditanyakan dengan staf kurikulum. Nanti ada, kalau kurikulumnya saat ini tidak hadir karena sedang sakit. Jadi akhir-akhir ini, minggu-minggu ini Bapak Ibu guru itu ada yang banyak yang sakit, kemudian Bapak Ibu setelah nanti sosialisasi ini, kemudian karena pendaftarannya sudah mulai berjalan, untuk itu yang berminat untuk melanjutkan sekolah silahkan nanti bisa menanyakan hal tersebut dengan Pak Fajar. Kemudian setelah itu agendanya berikutnya adalah ujian kompetensi keahlian. Jadi selama sekolah di SMK Negeri 1 Bangkaulu atau mungkin yang pindah dari sekolah lain kemudian pindah di sini, ya, di kelas 12 wajib melaksanakan kegiatan UKK, uji kompetensi keahlian, ya. Atau bisa jadi nanti LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Lembaga itu yang mengadakan lembaga sendiri, ya, lembaga sertifikasi profesi. Ya, kalau misalkan profesinya otomotif, nanti tidak ada 3 pilihan, mau sasis atau perawatan atau kelistrikan atau mesin. Nah, kalau ambil semuanya juga boleh, tapi biayanya lumayan. Jadi yang pertama adalah kenapa harus ada budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Cempaka. Banyak sebenarnya sudah kita terapkan budaya positif yang ada di SMK. Yang paling pertama adalah kita sudah menerapkan 3M, senyum, salam, dan sapa, itu dari tahun 2017. Karena pandemi kemarin kita terpaksa tahun 2020 tidak aktif, kemudian 2021 kita tidak boleh bersalaman, hanya senyum dan sapa, itu tetap setiap pagi kita lakukan. Kemudian banyak terapan yang sudah kita lakukan. Kenapa harus budaya positif? Yang pertama adalah nilai-nilai yang akan kita ambil untuk kita terapkan kepada peserta didik, supaya kebiasaan baik yang nanti mereka dapatkan di sekolah itu bisa mereka dapatkan dan diterapkan, baik itu di luar dari lingkungan SMK Negeri 1 Cempaka atau lingkungan rumahnya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini dilakukan supaya yang pertama adalah kita membangun pribadi yang kritis pada anak itu sendiri, kemudian agar mereka bisa bertanggung jawab ketika mereka melakukan satu kesalahan. Nah, budaya positif ini sendiri sebenarnya kita ambil dari paradigma yang sudah ada. Jadi paradigma pendidikan ini kita sudah tahu dari Haja Dewantara yang menyatakan bahwa semua anak terlahir dengan masing-masing bakatnya, kemudian pada kodrat alam dan kodrat zaman berpihak kepada anak. Semua yang dilakukan di sekolah ini sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini ini tugas adalah menuntun siswa kepada anak yang berbudi pekerti, kemudian bisa tumbuh dan selamat dan bahagia. Tentunya sekolah menginginkan anak-anak didiknya seperti apa yang diinginkan oleh sekolah.
paradigma di sini banyak hal-hal negatif, sebenarnya hal-hal negatif yang banyak yang sudah kami dapatkan. Karena tidak semua sekolah itu pasti hal positif saja yang banyak, tapi hal negatif pun itu banyak. Nah, dari hal negatif inilah yang kami kembangkan bahwa rajinnya yang kami lakukan di sini itu adalah yang pertama mengenai kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini sangat penting sekali untuk peserta didik. Kenapa? Untuk membentuk suatu karakter anak itu sendiri. Karena tanpa disiplin, anak-anak tidak mungkin bisa mentaati peraturan yang ada. Jadi ketika disiplin itu diterapkan di sekolah, tentunya anak-anak yang ada di sini itu mengikuti aturan yang ada. Nah, kebanyakan dari yang ada disiplin dari anak itu sendiri banyak pelanggaran. Jadi tidak semua peserta didik itu selalu mentaati aturan. Jadi ketika kami di sini, Bapak Ibu, kami gurunya cuma 25 orang menangani siswa yang ada sekarang ini kelas 11 hadir itu 387 orang. Jadi hanya sekian persen kami bisa mengontrol anak-anak. Jadi tidak semua Bapak Ibu guru itu bisa mengontrol anak-anak kecuali mereka berada di dalam kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada itu bisa mengontrol peserta didik itu hanya di dalam kelas. Ketika di luar kelas itu memang sangat susah sekali Bapak Ibu. Jadi kontrol itu yang paling utama adalah pada peserta didik. Kenapa? Karena terkadang banyak hal-hal yang melanggar kedisiplinan. Contohnya saja mengenai kehadiran. Pada saat ini kehadiran di semua peserta didik itu ada yang mencapai 40%, 30%. Padahal kehadiran itu sangat penting. Sekarang ketentuan untuk naik kelas itu 75% Pak ya, 90% Bapak Ibu. Jadi ketika anaknya tidak hadir, kami tidak tahu. Mungkin dari rumah anaknya hadir, berangkat ke sekolah, sampai rumah sampai sekolah nggak nyampe. Kan banyak seperti itu. Jadi ketika kami panggil orang tuanya seperti yang disampaikan oleh Pak Esther, kaget biasanya. Jadi bertanya, anak saya dari rumah berangkat terus. Nah, ini satu dilema yang kadang tidak bisa kami tutupi. Kenapa? Masalah kedisiplinan ini 100% sekolah itu ingin meningkatkan hal tersebut. Jadi mengenai kehadiran itu kita tidak bisa membatasi. Yang pertama adalah mengenai lokasi dari peserta didik itu sendiri. Misalkan yang ada di Sarana, kemudian ada di Tehang, SDJ. Banyak kendala yang sudah mereka lalui dan hadapi. Semaksimal mungkin, karena selalu berkata semaksimal mungkin mereka tetap turun ke sekolah walaupun terlambat. Memang benar Bapak Ibu, mereka datangnya terlambat. Kami memang sudah memberikan toleransi kepada mereka yang terlambat dengan catatan mereka yang sudah kami kasih toleransi seperti SDJ, Sarana, Tehang itu sudah kami kasih bahwa keterlambatan mereka itu bukan sengaja. Nah itu sudah memang kami tidak bisa mengantisipasi masalah kendala yang ada, tapi semaksimal mungkin kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kami. Itu yang paling penting kami lakukan di sini, karena tugas mereka di sini adalah memang ingin menuntut ilmu dan belajar. Itu yang bisa kami berikan kepada peserta didik kami. Nah, banyak sebenarnya yang masih menjadi dilema antara guru-guru yang ada di sini. Nah, untuk mengontrol murid, kadang Bapak Ibu, satu kelas itu ada yang 50 orang, ada yang 45 orang. Kalau kita berbicara di depan sini, kadang di belakang nggak dengar, ngobrol sendiri. Kadang sebenarnya semaksimal mungkin Bapak Ibu itu sudah melakukan yang terbaik. Seperti yang dikatakan Pak Mutasawah, keterbatasan dari ruangan itu sendiri, kemudian keterbatasan dari guru yang memberikan materi. Jadi
kalau untuk ATP itu kenapa tidak dipecah? Karena guru yang mengajar di ATP itu cuma 2 orang, saya dengan Bu Dia. Kalau dibagi lagi gurunya tidak ada. Jadi kami sebisa mungkin, semaksimal mungkin tetap memberikan kepada peserta didik kami apa yang sudah bisa kami berikan kepada mereka. Itu saja Bapak Ibu. Nah, kemudian banyak hal-hal yang sudah terjadi dari kedisiplinan itu sendiri, banyak yang sudah saya dapatkan dari kegiatan yang sudah saya ikuti sebagai guru penggerak. Banyak hal yang ingin saya lakukan kepada peserta didik. Ada 4 kegiatan yang sudah saya lakukan ternyata berhasil. Contohnya di kelas saya sendiri, saya bisa mengontrol siswa saya ketika mereka melakukan satu kesalahan. Artinya mereka masih di kelas 10. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka bawa ke SMK itu masih terbawa. Jadi ada banyak hal yang seperti itu. Saat ini saya memegang satu kelas 10 ATP. 10 ATP sebanyak 48 orang satu kelas. Nah, dari 48 orang satu kelas ada 10 orang yang saya katakan memang kurang disiplin. Tapi ada 1 anak yang memang ekstra harus kita perhatikan. Nah, dari 1 anak ini saya bisa mendisiplinkan, dari 10 anak saya bisa mendisiplinkan 1 anak. Kenapa? Perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan, saya melakukannya dengan pendekatan Bapak Ibu. Kalau kita sama kita dengan anak kita, saya pun punya anak. Kalau anak kita punya masalah, kita jangan ngomel-ngomel Bapak Ibu ya, sama. Saya pun seperti itu. Saya melakukan pendekatan kepada anak itu dengan cara, dengan bahasa yang halus. Kemudian berkata dan tidak boleh, artinya kalau dia salah kita tidak boleh mencari kesalahan itu sendiri. Kita bertanya bagaimana caranya dan bagaimana solusinya. Itu yang paling penting. Kalau kita mencari kesalahan kita tidak akan selesai Bapak Ibu. Jadi ada 1 anak dari 10, 1 anak yang sudah saya bisa bina. Akhirnya yang sering-sering terlambat, kadang jam 8 datangnya, kadang jam 9. Jadi saya bertanya, kemana anak ini? Ternyata tidak hanya kita orang tua yang menanggung beban hidup, ternyata anak seusia itu pun masih bisa memikirkan kehidupannya dengan orang tuanya. Jadi saya bisa memahami itu, tapi yang penting saya memberi pengertian bahwa apa yang kamu lakukan, harapan apa yang dilakukan, diinginkan nanti itu bisa berjalan dengan baik. Ternyata mengerti dan akhirnya bisa hadir dengan seperti biasa sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Tapi masih ada banyak sekitar 8 orang yang masalah kehadiran, tidak hanya di kelas saya Bapak Ibu, di semua kelas masalah kehadiran ini sangat rentan sekali. Karena ini sangat yang pertama adalah sebenarnya membuat peserta didik tidak bisa menerima materi yang akan diberikan. Bagaimana kalau tidak hadir? Sementara nanti kita ujian, kita ulangan, tidak dapat materi yang lainnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang terjadi. Tapi kami di sini sebisa mungkin bisa untuk mengatasinya. Bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini ada beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan. Kita menerapkan ibadah, itu sudah budaya ibadah berjamaah bersama. Jadi ada tiga agama di sini, Hindu Kaharian, agama Islam, Kristen, Protestan dan Kristen Katolik. Jadi setiap jam 12 itu selalu kita lakukan. Jadi setiap hari kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu mungkin sudah aturan kita masing-masing, kita melaksanakan di tempat ibadah. Kemudian setiap pagi kita melakukan career dan profil belajar Pancasila yang akhirnya tahun ini kita terapkan untuk proyeknya. Jadi tidak hanya penerapan dengan
proyek yang nanti berupa produk yang akan mereka terima. Ini ada beberapa budaya positif yang sudah kami jalankan di sekolah setiap pagi. Kemudian untuk karakter pendidikan anak-anak setiap tahun kita ada Bapak Ibu, jadi kita mengundang dari Ramil Bapak Ibu yang biasanya selama satu hari mereka bermimpi bersama didik, karena ini sangat penting sekali karakter ini untuk peserta PKL. Yang pertama, kita harus tahu budaya etika di tempat mereka yang akan ditempatkan, itu sangat penting sekali. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan melanjutkan kembali dengan kegiatan kita selanjutnya adalah mengenai sosialisasi SNPEB yang disampaikan oleh Pak Raja. Silakan Pak Raja. Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua peserta didik. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah. Saya menempuh mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini. Untuk saat ini saya akan menyampaikan dua hal penting. Yang satu mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang disingkat SNPEB pada perguruan tinggi negeri di tahun 2023, dan kedua program Indonesia Pintar yang disingkat PIP, Kartu Indonesia Pintar KIP untuk kuliah pada tahun 2023. Thank you. You welcome, Bu. Mengemban tugas negara sebelumnya saya kenalan dulu, mungkin ada yang sudah kenal, ada siswa saya kayaknya satu di sini. Kenalan dulu, nama ibu cukup singkat tidak juga karena 12 huruf. Namanya Sadati Weni, cukup dipanggil Ibu Weni. Kebetulan saya sekarang kepala SMP Negeri Sepaga. Sekarang saya kesini tujuannya adalah pendampingan individu 2 terhadap Ibu Anita mengemban tugas negara. Sebelumnya saya kenalan dulu, mungkin ada yang sudah kenal, ada siswa saya kayaknya satu di sini. Kenalan dulu, nama ibu cukup singkat tidak juga karena 12 huruf. Namanya Sadati Weni, cukup dipanggil Ibu Weni. Kebetulan saya sekarang kepala SMP Negeri Sepaga. Sekarang saya kesini tujuannya adalah pendampingan individu 2 terhadap Ibu Anita. Budaya positif itu artinya sesuatu yang dari diri kita sendiri. Contoh, ambil contohnya tadi Ibu sudah menyentuh sering apa namanya itu, kalau bel bunyi itu santai aja, kayak aja awal kan belum, kan kita ingin kita
sebagai calon guru penggerak. Jadi ini salah satu yang harus saya sampaikan. Sebenarnya ada dua yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kemungkinan kelas sudah saya sampaikan di kelas. Yang kedua adalah diseminasi budaya positif sudah saya sampaikan dengan penerapannya yang sudah kita laksanakan pada tahun sebelumnya. Jadi saat ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai diseminasi pengembangan komunitas praktisi. Jadi maksudnya di sini adalah intinya itu adalah yang membedakan adalah karena komunitas praktisi ini terstruktur. Jadi dia harus punya ketua, kemudian wakil, dan sekretaris. Jadi harus ada komunitas praktisi karena ini didasarkan dari visi dan misi dari SMK Negeri 1 Cepagaluh. Jadi saya mengambil ada beberapa visi yang sudah saya modifikasi sesuai dengan punya saya sendiri. Ini adalah misi dari SMK Negeri 1, semua sudah tahu. Ini adalah visi punya saya, mewujudkan peserta didik yang beriman bersama, bertakwa dan menciptakan sumber daya santun, mandiri dan terampil berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa harus ada komunitas praktisi di sini? Salah satunya adalah salah satu strategi kita untuk memberikan konsep bahwa apa yang sudah kita dapatkan sebagai seorang pendidik pada suatu komunitas itu bisa kita berikan dan bisa kita sampaikan kepada rekan sejawat kita. Jadi bagaimana pentingnya komunitas praktisi ini tergantung dari apa yang nanti menjadi tanggapan dari pimpinan kita. Itu salah satunya. Kemudian komunitas praktisi ini mempunyai tujuan mengedukasi anggota dan mengumpulkan dan berbagi informasi. Jadi yang saya sudah sampaikan adalah mungkin kalau ada komunitas, misalkan saya membuat salah satu grup komunitas, biasanya ada namanya sendiri, itu dipimpin oleh mungkin contohnya Bu Sari misalkan yang ada komunitas praktisinya. Nah, dia memimpin komunitas itu. Nah, nanti praktik pembelajaran yang sudah dia terapkan itu bisa dibagikan nanti supaya apa yang sudah kita pelajari dari guru penggerak itu nanti bisa kita bagi untuk guru-guru yang lain supaya kita bisa berbagi. Artinya selama yang kita pelajari hari ini adalah bahwa tugas kita hanya sebagai pendidik, mengajar, sudah selesai dan pulang. Padahal banyak hal-hal yang masih belum kita pahami dari apa sih peran dan tugas kita pada dunia pendidikan itu sendiri. Kalau ada masalah di dalam kelas, kita tidak begitu menggubrisnya. Padahal masalah yang terjadi itu sangat banyak sekali karena kita tidak pernah melakukan tindakan ketika kita melihat anak, misalkan kita kasih anak-anak kerja kelompok. Ada sebagian anak yang menyukai hal seperti itu, ada sebagian yang tidak. Jadi ketika kita melihat anak seperti itu, biasanya kita cuek saja, mau dikerjakan kah, mau tidak. Itu sebenarnya adalah salah satu masalah. Nah, bagaimana solusinya? Nah, dari komunitas praktisi ini kita bisa berdiskusi, bisa memberikan masukan, bisa memecahkan masalah apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah tahap penumbukan. Nah, penumbukan ini yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan kalau ini ada komunitas praktisinya, saya hanya berharap mungkin tidak 100%, mungkin 30% atau berapa persen. Saya tidak bisa memaksa karena ini hak kita. Kita mau atau tidak itu tergantung dari kita sendiri. Apakah kita pengen memulainya, apakah kita tidak ingin memulainya, itu tergantung dari kita sendiri. Jadi harapan saya mudah-mudahan
Mungkin ada yang Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya akhiri dan terima kasih saya kembalikan kepada Pak Ibu. Pelajar Pancasila dan yel-yel SMK. Ulang lagi biar lebih bagus, biar lebih wow gitu. Salam profil pelajar Pancasila. Salam profil pelajar Pancasila. Satu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia. Dua. Mandiri. Tiga. Bernalar kritis. Empat. Kreatif. Lima. Gotong royong. Enam. Berkebinekaan global. Yel-yel SMK. SMK. SMK Negeri 1 Cempaka Ulung. Gunakan dari bekas makanan, jangan disimpan di dalam laci meja. Yang saya lihat di dalam laci meja banyak bungkusan makanan, maupun ada juga yang menyimpan piring, sendok, gelas di dalam laci meja. Jadi piring, sendok, gelasnya dikembalikan ke kantin. Kasihan ibu kantinnya, nanti cari-cari barangnya. Pagi. Pagi.